Apakah Anda sering merasakan nyeri di punggung, leher, atau pinggang yang kadang menjalar ke tangan atau kaki? Hati-hati, bisa jadi itu bukan sekedar pegal biasa, tetapi tanda awal saraf terjepit ringan yang sering diabaikan oleh banyak lansia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke orang tersayang Anda. Karena informasi ini bisa membantu mencegah kondisi yang lebih serius di kemudian hari. Dan pastikan Anda menonton sampai selesai, karena kita akan membahas solusi alami yang jarang diketahui, lengkap dengan kisah nyata yang bisa membuka wawasan Anda. Jangan lupa tulis di komentar usia Anda, dari mana, dan apakah pernah mengalami nyeri seperti ini? Banyak lansia menganggap nyeri yang datang dan pergi sebagai hal biasa. Padahal, dalam beberapa kasus, itu bisa menjadi tanda adanya tekanan pada saraf, terutama di area tulang belakang. Saraf terjepit ringan biasanya terjadi ketika bantalan tulang, diskus, atau otot di sekitar saraf mengalami tekanan. Ini bisa disebabkan oleh posisi duduk atau tidur yang salah, kurangnya aktivitas fisik, postur tubuh yang tidak seimbang, atau proses penuaan alami. Gejalanya seringkali tidak terlalu parah di awal, seperti kesemutan, nyeri menjalar, rasa kaku di leher atau punggung, kadang terasa seperti ditarik. Karena gejalanya ringan, banyak orang memilih untuk mengabaikannya. Padahal, jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Namun kabar baiknya, pada tahap ringan, kondisi ini masih bisa dibantu dengan pendekatan alami, termasuk dengan penggunaan herbal yang tepat. Beberapa tanaman herbal memiliki sifat antiinflamasi dan membantu melancarkan peredaran darah. Misalnya, jahe membantu mengurangi peradangan. Kunyit mengandung kurkumin sebagai antiinflamasi alami. Daun sirsak dikenal membantu meredakan nyeri ringan. Selain itu, menjaga sirkulasi darah tetap lancar sangat penting untuk membantu saraf mendapatkan nutrisi yang cukup. Namun, perlu diingat bahwa herbal bekerja sebagai pendukung, bukan pengganti pengobatan medis. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana perubahan sederhana dalam kebiasaan sehari-hari dikombinasikan dengan herbal alami bisa memberikan dampak nyata. Transisi ini akan membawa kita ke sebuah kisah nyata seorang lansia yang awalnya mengabaikan nyeri ringan, hingga akhirnya mengalami perubahan besar setelah melakukan langkah sederhana yang jarang diperhatikan. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita mulai melihat bahwa nyeri yang sering dianggap sepele ternyata bisa menjadi sinyal awal dari gangguan saraf. Dan disinilah kisah nyata ini menjadi sangat relevan. Seorang pasien bernama Ibu Rohana, usia 56 tahun, berasal dari Jawa Tengah. Awalnya, beliau hanya merasakan nyeri ringan di bagian pinggang. Rasa nyeri itu datang sesekali, terutama setelah duduk lama atau saat bangun tidur di pagi hari. Karena tidak terlalu mengganggu, Ibu Rohana menganggapnya sebagai hal biasa. Bahkan beliau hanya mengatasinya dengan dipijat ringan atau dibiarkan hilang dengan sendirinya. Namun seiring waktu, nyeri tersebut mulai berubah. Rasa tidak nyaman itu mulai menjalar ke bagian kaki, disertai kesemutan yang datang dan pergi. Kadang terasa seperti ada aliran listrik halus yang menjalar dari pinggang ke betis. Kombinasi ini menyebabkan tekanan pada saraf di area tulang belakang, yang kemudian memicu gejala saraf terjepit ringan. Namun, perubahan mulai terjadi ketika Ibu Rohana mendapatkan edukasi sederhana yang bisa langsung diterapkan. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah memperbaiki posisi tidur. Ia mulai menggunakan bantal yang lebih sesuai, menjaga posisi tulang belakang tetap lurus, dan menghindari posisi yang terlalu menekan satu sisi tubuh. Kemudian, beliau mulai bergerak lebih aktif, seperti berjalan kaki ringan setiap pagi selama 15-20 menit, dan melakukan peregangan sederhana untuk mengurangi ketegangan otot. Tidak hanya itu, beliau juga mulai mengonsumsi herbal alami, seperti air rebusan jahe untuk membantu melancarkan peredaran darah, kunyit sebagai antiinflamasi alami, ramuan sederhana dari daun sirsak untuk membantu meredakan nyeri. Perubahan ini tidak langsung terasa dalam waktu singkat. Namun, setelah beberapa minggu dilakukan secara konsisten, hasilnya mulai terlihat.
Nyeri yang sebelumnya sering muncul mulai berkurang secara bertahap. Kesemutan mulai jarang terjadi dan tubuh terasa lebih ringan saat bangun tidur. Yang paling penting, beliau tidak lagi merasa khawatir berlebihan terhadap kondisi tubuhnya. Secara medis, perbaikan ini masuk akal. Ketika tekanan pada saraf berkurang dan aliran darah menjadi lebih lancar, maka fungsi saraf pun bisa kembali membaik secara perlahan. Kisah ini menjadi bukti bahwa kondisi ringan seperti ini tidak selalu membutuhkan tindakan besar, tetapi bisa dimulai dari perubahan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Dan yang menarik, masih ada penjelasan lebih dalam tentang bagaimana herbal dan gaya hidup bisa benar-benar membantu mempercepat pemulihan saraf, yang akan kita bahas secara lebih ilmiah namun tetap mudah dipahami pada bagian berikutnya, dengan alur yang semakin membuka pemahaman Anda. Dari pengalaman Ibu Rohana, kita mulai memahami bahwa saraf terjepit ringan bukan sekedar pegal biasa. Ada proses yang terjadi di dalam tubuh, dan untuk memahaminya, kita perlu melihat dari sisi medis yang lebih dalam, namun tetap sederhana. Saraf dalam tubuh kita bekerja seperti kabel listrik, mengirimkan sinyal dari otak ke seluruh tubuh. Ketika saraf ini tertekan, misalnya di area tulang belakang, maka sinyal yang dikirim menjadi terganggu. Inilah yang menyebabkan munculnya gejala seperti nyeri menjalar, kesemutan, hingga rasa kaku. Secara medis, kondisi ini sering berkaitan dengan tekanan pada bantalan tulang belakang, diskus, ketegangan otot di sekitar saraf, peradangan ringan di area tersebut. Ketika tekanan ini terjadi dalam waktu lama, aliran darah ke saraf juga ikut terganggu. Akibatnya, saraf kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga fungsinya menurun. Namun, kabar baiknya, pada tahap ringan, tubuh masih memiliki kemampuan untuk memulihkan diri secara alami selama kita memberikan dukungan yang tepat. Disinilah peran herbal menjadi menarik untuk dibahas. Beberapa tanaman herbal memiliki kandungan yang dapat membantu mengurangi peradangan dan memperbaiki sirkulasi darah. Herbal kunyit mengandung kurkumin yang dikenal memiliki sifat anti-inflamasi alami. Ini membantu mengurangi pembengkakan di sekitar saraf yang tertekan. Herbal jahe membantu melancarkan peredaran darah, sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan saraf menjadi lebih baik. Daun sirsak secara tradisional digunakan untuk membantu meredakan nyeri ringan dan memberikan efek relaksasi pada tubuh. Namun, penting untuk dipahami, efek herbal ini tidak bekerja seperti obat pereda nyeri instan. Herbal bekerja secara bertahap, dengan membantu tubuh kembali ke kondisi yang lebih seimbang. Selain herbal, ada faktor penting lain yang sering tidak disadari, yaitu postur tubuh dan kebiasaan sehari-hari. Duduk terlalu lama, posisi membungkuk, atau tidur dengan posisi yang salah dapat memperparah tekanan pada saraf. Inilah mengapa perubahan kecil seperti yang dilakukan Ibu Rohana bisa memberikan dampak besar. Secara ilmiah, mengurangi tekanan pada saraf dan memperbaiki sirkulasi darah akan membantu proses pemulihan berjalan lebih optimal. Tubuh manusia memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Bahkan pada usia lanjut, jaringan saraf masih bisa berfungsi lebih baik jika diberikan kondisi yang mendukung. Inilah yang menjadi harapan besar, bahwa kondisi seperti saraf terjepit ringan tidak selalu harus berujung pada masalah yang lebih serius. Namun tentu saja diperlukan langkah yang... Setelah memahami penyebab dan bagaimana saraf bisa tertekan, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Langkah praktis yang bisa langsung dilakukan untuk membantu meredakan saraf terjepit ringan pada lansia. Menariknya, banyak dari langkah ini terlihat sederhana, namun jika dilakukan secara konsisten, hasilnya bisa sangat terasa. Langkah pertama adalah memperbaiki postur tubuh. Banyak lansia tanpa sadar sering duduk membungkuk atau berdiri dengan posisi yang tidak seimbang. Padahal, postur yang salah dapat memberikan tekanan terus-menerus pada saraf. Usahakan duduk dengan punggung tegak, bahu rileks, dan posisi kaki menapak dengan baik. Langkah kedua adalah menghindari duduk terlalu lama. Jika Anda terbiasa duduk lebih dari 30-60 menit, cobalah untuk berdiri sejenak, berjalan ringan, atau melakukan peregangan sederhana,
Ini membantu mengurangi tekanan pada tulang belakang dan memperlancar aliran darah. Langkah ketiga adalah melakukan peregangan ringan secara rutin. Gerakan sederhana seperti menarik tubuh ke atas, memutar bahu, atau meregangkan kaki dapat membantu mengurangi ketegangan otot di sekitar saraf. Tidak perlu lama, cukup 5-10 menit setiap hari. Langkah keempat adalah kompres hangat pada area yang terasa nyeri. Kompres hangat dapat membantu merelaksasi otot dan meningkatkan aliran darah, sehingga tekanan pada saraf bisa berkurang. Langkah kelima adalah dukungan dari herbal alami. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, herbal seperti jahe, kunyit, dan daun sirsak dapat membantu mengurangi peradangan ringan dan memperbaiki sirkulasi darah. Bisa dikonsumsi dalam bentuk rebusan hangat secara rutin. Langkah keenam yang sering diabaikan adalah menjaga berat badan tetap ideal. Berat badan berlebih dapat memberikan tekanan tambahan pada tulang belakang, terutama di area pinggang. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas tidur. Gunakan alas tidur yang cukup menopang tubuh, serta bantal yang tidak terlalu tinggi, agar posisi tulang belakang tetap sejajar. Secara medis, kombinasi dari langkah-langkah ini terbukti dapat membantu mengurangi tekanan pada saraf dan mempercepat proses pemulihan pada kondisi ringan. Kembali pada perjalanan Ibu Rohana. Setelah beliau menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, perubahan yang dirasakan semakin jelas. Nyeri yang dulu sering muncul, kini semakin jarang. Kesemutan hampir tidak terasa lagi. Bahkan aktivitas sehari-hari yang sebelumnya terasa berat, kini bisa dilakukan dengan lebih nyaman. Yang paling penting, beliau tidak lagi menganggap tubuhnya lemah, tetapi mulai memahami bagaimana cara merawatnya dengan benar. Ini menjadi bukti bahwa tubuh akan merespon dengan baik ketika kita memberikan perhatian yang tepat. Dan pada akhirnya, semua yang kita pelajari ini akan mengarah pada satu kesimpulan penting. Pada akhirnya, dari seluruh pembahasan yang telah kita lalui, kita sampai pada satu kesimpulan penting, bahwa saraf terjepit ringan pada lansia bukanlah kondisi yang boleh dianggap sepele, namun juga bukan sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan. Kondisi ini seringkali dimulai dari hal-hal kecil. Posisi duduk yang salah, kurang bergerak, atau kebiasaan tidur yang kurang tepat. Jika dibiarkan, bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Namun kabar baiknya, pada tahap ringan, kondisi ini masih sangat bisa dikelola dan diperbaiki. Kita telah melihat bagaimana kisah Ibu Rohana menjadi bukti nyata. Dari yang awalnya hanya merasakan nyeri ringan yang diabaikan, hingga akhirnya mengalami kesemutan dan ketidaknyamanan. Kemudian perlahan membaik setelah melakukan perubahan sederhana. Ini menunjukkan bahwa tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan memperbaiki dirinya sendiri, selama kita memberikan dukungan yang tepat. Sekarang mari kita perkuat dengan data medis yang akurat. Secara medis, sebagian besar kasus nyeri punggung dan gangguan saraf ringan dapat membaik dengan pendekatan konservatif, seperti perbaikan postur tubuh, aktivitas fisik ringan, terapi sederhana seperti kompres hangat, dan pengelolaan gaya hidup sehat. Selain itu, penggunaan bahan alami seperti kunyit dan jahe diketahui memiliki kandungan antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan ringan yang sering menjadi salah satu penyebab tekanan pada saraf. Namun, penting untuk dipahami, jika nyeri semakin berat, menjalar terus-menerus, atau disertai kelemahan pada anggota gerak, maka pemeriksaan medis tetap sangat dianjurkan. Artinya, pendekatan herbal dan alami adalah pendukung, bukan pengganti diagnosis dan penanganan medis. Kunci utamanya tetap pada kesadaran dan konsistensi. Mulailah dari langkah kecil. Perbaiki posisi duduk dan tidur, jangan terlalu lama diam, biasakan bergerak. Lakukan peregangan ringan setiap hari, gunakan herbal alami secara bijak. Dengarkan sinyal dari tubuh Anda. Jika dilakukan secara rutin, langkah sederhana ini bisa memberikan dampak besar dalam menjaga kesehatan saraf dan mencegah kondisi yang lebih serius. Dan yang paling penting, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bahkan di usia lanjut sekalipun,
tubuh masih memiliki peluang untuk menjadi lebih nyaman, lebih kuat, dan lebih sehat. Sebelum kita akhiri, ingatlah satu hal sederhana. Tubuh kita selalu berbicara. Tinggal bagaimana kita mau mendengarkan dan meresponnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke orang tua, keluarga, dan orang tersayang Anda. Karena informasi ini bisa menjadi langkah awal untuk hidup yang lebih sehat dan bebas nyeri.